Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas bab 10, yaitu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta pengaruhnya di Indonesia. Oke, siapkan buku IPS terpadunya semua. Karena hari ini kita masih membahas di bab 10, yaitu bagian E, tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme barat pada masyarakat Indonesia. Oke, kita mulai ya di pembahasan yang pertama. Dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia mempunyai dua garis besar dalam masyarakat. Pengaruh pertama yaitu muncul dalam bidang sosial. Hal tersebut berkaitan dengan beban hidup yang ditanggung masyarakat saat penjajahan. Dan yang kedua yaitu penyebaran agama Kristen di Indonesia. Oke, ini adalah pengaruhnya ya, atau dampaknya dari kolonialisme dan imperialisme barat pada masyarakat Indonesia. Kemudian, yang pertama yaitu pengaruh dalam bidang sosial. Di sini ada bagian A ya, yaitu terjadinya stratifikasi sosial. Terjadi stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat Indonesia sehingga golongan yang satu lebih unggul dibandingkan golongan yang lain. Penggolongan masyarakat terbagi atas. Yang pertama ada kelompok Eropa, yang kedua kelompok Tionghoa, yang ketiga kelompok Indonesia asli Kristen, dan yang keempat kelompok Indonesia asli non-Kristen. Oke, di sini juga ada penggolongannya yang lain. Penggolongan status sosial juga terjadi dalam bentuk lain sebagai berikut. Yang pertama, orang Belanda dan Eropa lainnya yang menjadi golongan paling atas. Meskipun di sini sedikit, tapi golongan ini termasuk golongan yang mendominasi atau golongan paling atas. Yang kedua yaitu orang Indo dan Timur asing. Orang Indo atau peranakan adalah hasil perkawinan campuran antara dua ras ya, dari Indonesia dan dari negara asing. Ya, ini adalah golongan yang kedua. Kemudian, golongan yang ketiga yaitu golongan bumi putra yang jumlahnya paling banyak namun menderita. Mereka terdiri dari petani kecil atau buruh. Oke, ini adalah penggolongan status sosial yang pertama ada orang Belanda dan Eropa, yang kedua ada orang Indo dan Timur asing, dan yang ketiga adalah golongan bumi putra. Kemudian sekarang bagian yang kedua atau bagian B, yaitu terjadinya diskriminasi pendidikan. Diskriminasi juga dilakukan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan. Pada mulanya, Belanda mendirikan sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 digunakan untuk mendidik pegawai rendahan dan sekolah kelas 2 diperuntukkan untuk anak-anak dari golongan atas. Yang kemudian ada sekolah-sekolah lain juga yang didirikan, yaitu ada HIS yang setingkat dengan SD, kemudian ada MULO yang setingkat dengan SMP, dan AMS yang setingkat dengan SMA. Sekolah ini biasanya hanya bisa diikuti oleh keturunan Belanda atau yang termasuk ke dalam konglomerat. Yang ketiga atau bagian C yaitu terjadinya mobilitas sosial. Dampak dari adanya perubahan dalam sistem pengangkatan pegawai adalah rakyat yang berasal dari golongan rendah yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Oleh karena kelompok pegawai termasuk golongan atas, maka terjadilah mobilitas sosial vertikal.
Selain itu, ada juga mobilitas sosial horizontal, yang artinya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya, orang-orang Jawa pindah ke Sumatera untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan milik asing. Ya, ini adalah arti dari terjadinya mobilitas sosial. Dan sekarang yang kedua yaitu pengaruh dalam bidang agama. Dampak yang timbul dari kolonialisasi Barat di Nusantara dapat dilihat dari penyebaran agama Kristen dan penekanan terhadap agama Islam. Yang pertama atau bagian A yaitu terjadi penyebaran agama Kristen. Setidaknya ada dua teori tentang waktu masuknya agama Kristen ke Indonesia. Pendapat yang pertama, bahwa agama Kristen sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Barat ke Indonesia. Pada abad ke-7, di Barus dan di Sibolga sudah ada penduduk yang menganut agama Kristen. Pendapat kedua mengatakan bahwa agama Kristen baru masuk ke Indonesia sesudah kedatangan orang-orang Barat. Alasan pendapat yang terakhir ini berdasarkan pada upacara pemandian penduduk Halmahera sebagai upacara memeluk agama Katolik pada tahun 1534. Di Indonesia, agama Kristen mempunyai dua pengertian, yaitu agama Katolik dan agama Protestan. Munculnya agama Katolik dan Protestan adalah dampak dari reformasi di Eropa pada awal abad ke-17. Pada tahun 1517, Martin Luther menyatakan memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma sehingga melahirkan agama baru yang disebut Protestan. Tujuan kolonialisme antara Portugis dan Spanyol berbeda dengan tujuan kolonialisme Belanda. Portugis dan Spanyol melaksanakan imperialisme kuno dengan tujuan 3G atau 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Sementara tujuan kolonialisme Belanda lebih bermotif ekonomi dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah penekanan terhadap agama Islam. Sebenarnya Islam sudah dianggap musuh oleh bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia, yaitu Portugis. Sikap Portugis yang tidak bersahabat dengan Islam berkaitan dengan tujuan imperialisme kuno gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik. Misi tersebut kemungkinan besar masih berkaitan dengan peristiwa perang salib di Eropa yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristiani. Sebelum kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596, Islam sudah mempunyai pengaruh dominan terhadap kaum ningrat dan pemimpin masyarakat tradisional di Jawa. Islam juga sudah menguasai jalur-jalur perdagangan yang terletak di tepi pantai. Karena itu, Belanda berperang melawan pusat-pusat kekuatan Islam agar dapat menguasai jalur perdagangan antar pulau. Ya, ini sesuai dengan tujuan Belanda tadi ya, yang lebih bermotif kepada ekonomi. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Kalau di antara kalian masih ada yang merasa kesulitan, silahkan boleh langsung ditanyakan atau boleh ditonton kembali video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.